الله حبنا حبنا حب سيدنا محمد حب سيدنا
hayalakum sifat Allah ayana rif wahdaniyatan Allahu wujud qiyam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradat ilmun hayun sama bahasa kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin nahmadu bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hanan al-manan badi'us samawati wal ard ya jal jalali wal ikram natawassalu ya Allah bijahi sayyidina Muhammad natawazzahu ilaika ya Rabbana bisalati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futuhul Ghaib wal gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati bertabaruk kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sampailah tabaruk kita mengambil berkah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam saluran beliau ini keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi anak-anak kita, ibu bapak kita, orang-orang yang kita sayangi, siapapun mereka dan sekeliling kita. Keberkahan itu baik berupa harta benda, keberkahan berupa ilmu yang kita raih selama ini, keberkahan amal-amal kita, keberkahan jati hidup kita, bahkan keberkahan itu mengalir terus pada alam barzah kita dan akhirat kelak kita bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Paqalal mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, sedikit baranglah bahasanya. Pa imanuka yatpa'u lahaban nari fil akhirah allati hiya uqubatu kulli asyim. Imanmu itulah yang dapat memadamkan api neraka. Iman kita ini kalau memadamkan api neraka, yang api itu merupakan siksa bagi orang-orang maksiat. Bahkan dalam hadis Nabi, bukan hanya iman kita ini bisa menyelamatkan diri kita,
tapi bisa menyelamatkan orang lain. Bahasa lainnya, memberi syafaat kepada orang lain, memberi syafaat kepada ibu bapak pian. Kalau ibu bapak masuk neraka pian gara-gara iman pian kuat di sini nah. Syukur pian, syukur kawasul kawas sudah tadi ya kah? Oh, gara-gara syukur kawasul kawas pian menyelamatkan orang tua pian. Subhanallah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, akhrajahu Imam Muslim, wa minal mu'min, di antara orang-orang mukmin berkata, Allahumma akrishu minan nar, fa'azanallahu lahu. Suatu kali ada orang mukmin berkata ketika dia berada di akhirat atau di surga Allah, ya Allah, keluarkanlah si anu. Maka dengan izin Allah dikeluarkanlah si A si B daripada api neraka. Kenapa itu? Iman, karena imanmu sudah tinggi, imanmu sudah berada di puncak. Yang terpuncak adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyelamatkan dengan iman beliau seluruh umat manusia. Pian aja kawa, apalagi Nabi Muhammad, jangan dikisah lagi sudah. Pian aja bisa dalam hadis Nabi. Subhanallah. Orang yang hafal Quran dalam hadis Imam Ahmad dapat menyelamatkan 70 orang keluarganya dari api neraka. Catatan keluarganya saja. Catatan keluarganya. Yang kedua, selama ia tidak ditahan oleh Allah, kata. Artinya selama tidak ditahan oleh Allah. Artinya bisa menyelamatkan 70 orang dengan syarat satu keluarganya. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua, tidak ditahan oleh Allah. Orang yang kuat imannya. Nah, ini lain lagi. Bebas apakah keluarganya, bukan keluarga, bisa diselamatkannya dengan ucapan Allahumma akrishu minan nar, ya Allah, keluarkanlah ia daripada api neraka. Udah perlu dihafal bacaan tadi, otomatis aja pian, karena bila berada di surga langsung bisa bahasa Arab pian. Udah perlu belajar bahasa Arab ngalih-ngalih, langsung bisa kita. Subhan, ini jaminan Nabi SAW dalam sanad Imam Muslim. Ketahuilah, kata Syekh, imanmu itu bisa memadamkan api, lahap api yang sangat membakar, padam hanya gara-gara imanmu. Lalu ada orang bertanya, pakaifa layat paun naril balaya fid dunya, bisakah iman itu membakar atau menghabiskan segala bencana di dunia ini? Jawab saya, naam, dapat dilakukan. Iman kita ini bisa memadamkan bencana-bencana. Jadi bencana dan problematika di hidup di dunia ini bisa kita hilangkan dengan kuatkan iman. Jadi biar dengan menguatkan iman, kesulitan-kesulitan pian bisa hilang. Tanah pian yang belum laku, iman pian tingkatkan, syukur pian tingkatkan, laku tanah pian. Ya kah? Anak nakal, gara-gara iman pian baik dia jadinya. Inilah berkat iman. Apa saja hidup nih. Istri kita kurang cantik, gara-gara iman kita makin tinggi, bercantik istri kita. Nah, Anda percaya, ibu-ibu Anda percaya teh? Nah, anak logikanya, nah ulun kisahkan, gara-gara iman kita baik, lalu kita mensyukuri kan, lalu akhirnya istri kita di rumah apa aja keadaannya kita syukuri, jadi baik, istri kita kelihatan cantik. Nah, bisa memang orang makin cantik, bina rajin nukar pupur di pasar kalinya, pegayaan jelas. Nah, tapi betul itu. Lalu kata saya, Allahumma ila ayyakunal abdu minal mazzubina al muqtarina lil wilayati wal asfa'i wal ajtabai. Ya Allah, kecuali hanya karena pemberian dan anugerahmu, ayyakunal abdu, menjadikan seorang hamba itu minal mazzubina, menjadi orang-orang yang ditarik oleh Allah, wal muqtarina, orang-orang yang dipilih Allah karena kerelaan kasih sayang Allah kepada hambanya, lil wilayati, bahkan menjadi aulia Allah, wal asfa'i, menjadi orang terpilih, wal ajtabai, dan orang istimewa. Nabi Muhammad itu sudahlah
waktu lahir para nabi itu waktu lahir langsung diangkat jadi nabi. Iyalah. Iyalah, umur 40 diangkat jadi rasul. Sidin lahir, Sidin ada tuh sudah punya prestasi lah, sudah punya amal lah. Adalah amal baik Nabi Muhammad atau nabi siapa aja. Hah? Kada lah. Belum diangkat nabi itu enggak ada amal kalau lagi. Iyalah, adalah amal kebaikan enggak ada lagi. Kenapa dipilih Allah? Bahkan menjadi orang yang sangat istimewa. Istimewa kenapa dipilih? Karena memang Allah berkehendak. Ya kah? Jadi salah kalau orang berkata karena amal kebaikan lalu dipilih oleh Allah, salah. Tidak mesti, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Orang siapa saja, ahli neraka sekalipun bisa dipilih Allah jadi aulia Allah, tidak ada masalah. Contohnya siapa? Malik bin Dinar, ahli perampok, kepala perampok, bisa diangkat Allah jadi aulia Allah, bahkan menjadi ulama besar pada zamannya. Subhanallah. Maka ketahuilah pala Buddha minal balai liyaspia bihi minal qafsil hawa wal mil ila taubai. Ketahuilah, kata saya, mestilah engkau harus paham bahwa bencana yang datang kepadamu itu supaya engkau bersih min qafsil hawai, dari kotoran-kotoran hawa nafsumu yang ada pada dirimu yang menerbitkan dosa-dosa kepadamu. Maka bencana-bencana yang datang kepadamu harus kamu pahami nikmat dari Allah, yaitu nikmat membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan hawa nafsu kita, wal mili ila taubai, yang selama ini mungkin juga kecenderunganmu kepada hidup duniawi ini terlalu ingin berlebih-lebihan. Musibah datang mengecutkan hatimu sehingga engkau menjadi kembali kepada Tuhanmu. Bukankah itu nikmat dari Allah? Warrukun ila syahwatin nafsi, bahkan syahwat-syahwatmu terhadap dirimu sendiri, pingin punya istri 10 orang, akibat musibah berkurang jadi sisa 4 aja, ingin lagi, ada musibah lagi berkurang jadi 3 orang aja lagi, berkurang satu-satu jadiin sudah yang ada nih jadah walijatiha, dan angan-anganmu tentang lezatnya dunia ini. Ya lah, nah kayak Haji Marban inilah sudah umur berapa pian? Apalagi nang dihadang ya kelak. Nah, apa-apa ada lagi ya kelak. Kelezatan dunia sudah pian lewati lah, sudah lewat. Nah, Sidin. Nah, kepala suku Tamban. Nah, Tamban. Suku Kapuas ada juga. Kapuas ada, nah apa nih, bati-bati ada, nah. Ya kelak lah. Nah, habis sudah semunyan itu. Dikit lagi lah. Watumaninatu ilal khalqi warido bikurbim, atau engkau merasa nyaman bersama dengan dunia ini, keistimewaan dunia, engkau terbayang-bayang gemerlap hebatnya dunia itu, menjadi pupus gara-gara musibah bencana datang kepadamu, lalu engkau akhirnya kembali kepada Tuhan, menyadari tentang Tuhanmu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbain fi jawfihi, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4, ma ja'alallahu lirajul, tidaklah Allah menjadikan di dalam satu hatinya itu 2 hati, kecuali hanya satu saja, fi jawfihi, yang terdalam. Itulah yang diinginkan Allah, yaitu hati yang satu saja ada, Allah. Allah itu war rasul, Allah dan Rasul saja di hatimu yang kamu tebalkan. Mungkin masih ada cinta-cinta dengan dunia, tapi yang paling tebal cintamu adalah pada Allah dan Rasulnya. Yang engkau utamakan seutak-utamanya adalah Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu diterapkan dalam makna syukur dalam hidup sehari-hari, syukurmu setingkat dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Habis sudah betul gaib tuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.